Bapak, Ibu yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami sayangi, kami cintai, berjuanglah kita. Hidup hanya sebentar, dan dunia juga sebentar lagi tersisa hidupnya. Sebentar lagi akan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Maka berlomba-lombalah Bapak Ibu di waktu yang masih tersisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, taqabbalallahu salatal maghrib jama'atan minna jami'an. Mudah-mudahan Allah menerima amal salat jamaah maghrib kita tadi. Amin. Dan juga salat sunat kita, zikir kita dan doa kita diijabah oleh Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita puji Allah dan senantiasa bersyukur hanya kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Selanjutnya kita mengucapkan salawat dan salam untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan flyer yang telah disebarkan, tema dan judul kita pada malam hari ini, sekeluarga masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Walaupun saat ini mungkin masih kita dapati ada di antara anggota keluarga kita yang agak mada-mada tanggung, anak-anak yang masih jauh dari masjid, muslimah-muslimah dari keluarga kita yang masih belum disiplin menutup dan menjaga aurat, masih ada di antara suami atau istri kita yang belum benar-benar mau menjalankan perintah Allah. Nah, sekarang kajian kita sekeluarga masuk surga. Sebelumnya kami bacakan terlebih dahulu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah." Kullu, seluruh, ummati, umatku, yadkhuluna jannah, pasti akan masuk ke dalam surga. Sampai di sini sudah gembira kita mendengarnya ya. Seluruh umatku pasti masuk ke dalam surga. Kalau kita stop pengajian kita sampai di sini saja, saya langsung minta izin pulang. Sudah senyum-senyum Bapak Ibu pulang ke rumah. Pengajian ketek pade kami, isinya adalah seluruh umat Nabi pasti masuk surga. Tamat sepengajian. Tidak perlu lagi kita membahas yang lain. Asal umat Nabi, orang Islam pasti masuk surga. Dah selesai. Ya Pak ya. Cukup pengajian kita sampai di sini. Sayangnya hadis ini bersambung. Baru koma tadi baru. Sambungannya adalah illa man aba. Di riwayat yang lain illa man ya'ba. Kecuali yang tak mau masuk surga. Qila, di riwayat yang lain qalu, ada yang bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa umatmu yang tak mau masuk surga ya Rasul? Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Man, siapa saja umatku, ata'ani, dia mengikuti ajaranku,
dia mematuhi perintah dan meninggalkan larangan, dakhalal jannah, itulah umatku yang pasti masuk surga. Wa man asani, tetapi siapa saja yang tidak mengindahkan ajaranku, siapa saja yang mendurhakai, diperintah dia tidak mau, dilarang malah dia buat, dari kalangan umatku, faqad aba, maka sungguh yang tak mau masuk surga itu dia, itu orangnya. Nah, Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, tiap orang di penjara hari ini, kalau ada yang muslim ya, tanyakan pada mereka, apakah dia mau masuk surga? Pasti anggukannya kuat dan mantap. Tanyakan pada orang-orang penjara yang muslimnya, mau nggak dia menjadi ahli neraka? Pasti dia menggeleng dan menolak menjadi ahli neraka. Tetapi sayang ya, kalau secara fitrah seluruh umat Nabi, bahkan seluruh manusia lah ini, ditanyakan mau masuk surga apa neraka, pastilah jawabannya surga. Namun apa kata Nabi Muhammad SAW? Perbandingan umatku yang akan masuk ke dalam surga dibandingkan dengan yang akan masuk ke dalam neraka adalah setiap kelipatan 100 orang umatku, setiap kelipatan 100 orang, hanya satu yang masuk ke dalam surga. 99-nya mereka tidak masuk ke dalam surga. Padahal seperti yang saya katakan tadi, kalau tiap orang ditanya mau masuk surga enggak, pasti jawabannya mau. Mau ke neraka tidak, pasti gelengnya kuat, tidak. Namun yang menentukan kejujuran kata-kata itu adalah sikap apa dalam hidup yang dia pilih. Apakah dia memilih sikap hidup tunduk, patuh, dia terima ajaran Nabi dan dia ikuti ajaran Nabi, atau dia lebih tunduk patuh kepada nafsunya, dia lebih mendengarkan rayuan setannya, dan dia meninggalkan perintah dan dia mengerjakan larangan. Bila begitu keadaan orang ini, itulah yang menentukannya untuk ke neraka. Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Orang-orang yang melampaui batas dalam hidupnya di dunia, orang-orang yang lebih mengikuti hawa nafsunya, maka dialah ahli neraka jahim, tempat tinggalnya. Adapun fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun umat Nabi Muhammad yang semasa hidupnya di dunia dia kendalikan nafsunya, dia jinakkan nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, itulah dia penduduk surga. Jadi umat Nabi ternyata yang akan ke surga dengan ke neraka itu sudah jelas orangnya. Setiap kita Bapak Ibu bisa menentukan diri masing-masing. Hari ini mau ke surga atau tidak, kita menentukan hari ini. Oh, bukan takdir itu Buya. Iya, memang takdir. Bapak mau masuk surga, masuk neraka, itu memang takdir. Tetapi takdir itu kita yang menentukan, kita yang memilih. Awas ya, kami perlu mengingat-ingatkan kepada Bapak Ibu, beda antara qadha dengan qadar. Qadar itu di situ diambil kalimat takdir. Kalau qadha yaitu kehendak sepihak dari Allah, dan kita harus terima. Allah ciptakan kita terlahir ke muka bumi dengan jenis kelamin lelaki, itu namanya qadha. Kita hanya wajib terima.
Dan Allah tak akan tanya nanti kita di hari kiamat, kenapa kamu dulu di dunia berjenis kelamin lelaki? Allah tak akan tanya. Kamu dulu di dunia hidung pesek, kulit hitam, badan pendek, kenapa? Allah tak akan tanya. Lalu Allah hisap pula di situ. Padahal itu kehendak sepihak dari Allah. Tugas kita hanya menerima, mengimani dan menerima, ikhlas dan ridha. Itu Pak, itu qada. Tapi kalau qadar, di situ ada nanti pecahan kata dari qadar itu, ada nanti namanya takdir. Ya. Kalau qadar, ada qadar baik, ada qadar buruk. Nah, qadar ini atau nanti disebut dengan takdir, yang menentukan adalah kita. Kehendak Allah memasukkan kita ke neraka, kehendak Allah memasukkan kita ke surga. Tapi ingat, kehendak Allah itu adalah setelah melihat kehendak kita. Saya ulangi Pak, kehendak Allah memasukkan kita ke surga, kehendak Allah memasukkan kita ke neraka. Tapi kehendak Allah itu setelah Allah melihat kehendak kita. Ayatnya apa? Wa ma tasyaun illa an yasha Allah Rabbul alamin. Ketika kamu sudah berkehendak untuk melakukan sesuatu, Allah juga berkehendak untuk sesuatu itu. Kita mau masuk neraka, jalan neraka sudah Allah ciptakan, neraka sudah Allah siapkan. Maka Allah biarkan setan menyesatkan kita, Allah biarkan nafsu mengendalikan kita, karena kita menginginkan neraka. Tapi kalau kita menginginkan surga, maka Allah tolong. Surga Allah sudah ciptakan, jalan ke surga sudah Allah tunjukkan, dan Allah tolong kita untuk mendapatkan jalan surga. Allah datangkan ulama, memberikan pengajian. Macam sekarang, Bapak Ibu, di waktu yang sama sekarang ini, banyak apa tidak orang yang sudah dengar ada pengumuman, sudah menyebar berita, tapi dia dengan sengaja memilih untuk enggak ikut dengan pengajian. Banyak tidak? Itu pilihannya sendiri loh. Bahkan ada orang yang antipati dengan pengajian, alergi dengan pengajian, tak suka dengan majelis ilmu. Dia lebih suka mau tauta di lapau, dia lebih suka main dadu, dia lebih suka main remi, dia lebih suka minum-minum, dia lebih suka bersantai-santai, bermain-main, bersenda gurau, dan dia tidak mau mendengarkan pengajian. Dia yang memilih, maka akibatnya dia dalam kejahilan. Banyak yang dia tak tahu, banyak perintah-perintah agama yang dia tak tahu, banyak larangan-larangan agama yang dia tak tahu, banyak apa-apa yang besar pahalanya dia tak tahu. Akhirnya hidupnya berada di atas jalan yang salah. Itu pilihan dia. Suatu keluarga, Nabi berkata kepada seorang lelaki, hak seorang anak dari ayahnya adalah satu, hendaklah sang ayah memilih calon ibu yang beriman, bertakwa. Alullah ya nak lai. Rasulullah sudah mengatakan hak seorang anak dari ayahnya adalah pilih dulu calon ibu yang beriman, bertakwa. Dari rahimnya kita titipkan calon anak ini. Wanita yang beriman, bertakwa, penuh dengan zikir, rajin sujud, banyak berdoa, rajin baca Quran, dan seterusnya. Lahir anak, dia didik, dia kasuh anak yang baik, anak yang bertakwa, anak yang beriman kepada Allah. Ini hak seorang anak. Bagaimana dengan bapak-bapak sekarang, calon-calon bapak sekarang? Dia lebih pilih bininya yang cantik, yang pendidikannya S1, S2, S3, yang sama pekerjaan dengannya,
yang keluarganya keluarga baik-baik. Masalah apakah calon istrinya itu orang bertakwa, orang beriman atau tidak, dia tidak mau peduli. Pokoknya wanita ini cantik, suka di hatinya, dan wanita ini juga mau sama dia, dilamar orang tuanya mau menerima, maka selesai sudah. Ini rezekiku. Sementara akhlaknya berantakan, agamanya jauh lemah, dan dia memang wanita, maaf ya, wanita yang sudah bergonta-ganti pindah ke tangan lelaki satu ke lelaki yang lain. Maka dilamarnya jadi ibu anaknya, ya. Lahirlah anak ini tak terdidik, anak ini menjadi anak durhaka, anak ini jadi anak maksiat, tak kenal Allah, jauh dari ibadah dan sebagainya. Akibatnya setelah dia tua, istrinya tua, anak-anaknya jadi besar, anak yang durhaka, tak pandai berbakti pada orang tua, jauh dari masjid, anak yang suka maksiat dan sebagainya. Itu takdir, Pak. Takdir. Kenapa? Dari awal kita yang milih wanita sembarangan. Takdirnya apa? Rasakan. Jadi takdir itu adalah hasil akhir dari sebuah pilihan kita. Kita ke surga apa tidak nanti? Tergantung hari ini apa yang kita pilih jalannya. Jalan Islam, jalan sunnah Nabi, jalan taat beragama, maka pasti kita masuk surga. Tapi yang kalau kita pilih adalah nafsu, jalan yang sesuai dengan selera hawa nafsu, jalan setan, maka takdirnya nanti adalah kita masuk neraka. Makanya Nabi berkata kepada para sahabat, saudara-saudara, setiap kalian pada hari ini sudah ada namanya di dalam surga, katanya. Sudah ada nama kita dalam surga hari ini. Nama bapak, bahkan nama anak-anak kita, nama cucu cicit kita ke depan, sudah ada namanya dalam surga. Sudah dibuatkan atas nama dia satu istana yang maha mewah dan maha megah besar atas nama tiap-tiap kita. Jadi alun kita masuk surga lai, namo dan tampik tinggawa ala dibuatkan dalam sarugo. Tapi setiap kalian hari ini, kata Rasulullah, namanya juga sudah ada di dalam neraka Jahannam. Sudah ada kotak pintu penjara di dalamnya, tertulis di depannya bahwa ini akan dihuni oleh fulan, ini akan dihuni oleh fulan. Setiap kita yang ada sekarang ini sudah ada nama kita dalam neraka, Pak. Tempat tinggal kita juga sudah disiapkan di dalam neraka. Maka yang mana yang akan kita tempati? Takdir baik kita ada dalam surga, nama kita dan tempat tinggal sudah disiapin. Takdir buruk kita ada di dalam neraka, sudah ada nama kita dan penjaranya juga sudah dituliskan nama kita. Sekarang kita yang pilih di dunia, jalan mana di dunia yang akan kita tempuh. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allah rabbul alamin. Kalau kamu mau surga, Allah sudah siapkan surga. Allah juga mau kamu masuk surga. Kalau kamu mau neraka, Allah sudah siapkan jalan neraka dan Allah sudah siapkan neraka. Silahkan tempuh yang mana yang mau ditempuh. Jadi kalau takdir nanti ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak sholat? Itu Allah tanya itu. Kenapa kamu tidak puasa? Allah tanya. Kalau kenapa kamu laki-laki, kenapa kamu orang Indonesia, itu qadha, Allah tak tanya. Cuma kenapa kita mau sholat, tidak mau sholat, kenapa kita tidak mau berzakat, kenapa kita tidak mau pakai jilbab, kenapa kita masih mau makan riba, kenapa kamu bunuh diri, Allah tanya. Karena itu pilihan kita, ya, karena itu pilihan kita. Jadi Bapak Ibu, mau nak sekeluarga masuk surga? Pasti jawabannya mau. Aminkan cik Bapak Ibu? Amin. Itu tandanya semua kita normal. Kalau ada yang ditanya, Bapak Ibu mau tidak masuk surga, manggil yang enggak normal gitu. Yang normal dia mengangguk dan dia berharap kalau dia sekeluarga. Cuma masalahnya, maaf di akhir zaman ini, mau masuk surga sekeluarga, anaknya disekolahkan di sekolah jahiliyah, mulai dari TK sampai kepada SD, nanti tingkat SMP, tingkat SMA, sekolahnya sekolah yang jauh dari bau agama. Apalagi sekolah-sekolah umum sekarang ini belajarnya udah sampai sore,
Sejak Covid ini daring malah. Ya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, anak jadi tak kenal agama, tak tahu seluk-beluk agama, tak mengerti Allah, tak tahu Rasulullah, dan tidak tahu hukum-hukum agama, apa halal, apa haram, mana isi ayat, mana isi Al-Quran, mana isi hadis. Anak jadi tak tahu, akhirnya anak jauh dari agama. Wahai Bapak Ibu, bagaimana akan berharap akan sekeluarga masuk surga? Bagaimana berharap? Kalau berharap sekeluarga masuk surga, dari dunia ditempuh dulu jalannya. Bertekad suami istri, dek, kalau anak kita udah besar, kita masukkan ke sekolah Al-Quran ya. Setuju bang. Ya, setuju, semangat, sepakat. Begitu pak. Nanti anaknya mengalami kelemahan, gangguan dalam belajar agama, dia semangatkan anaknya. Anakku, kau harus semangat, harus istiqomah. Kami orang tua mau mendukungmu nak. Kami orang tua mau mendoakan. Kami akan habis-habisan mencari rezeki agar engkau tetap bisa sekolah di sekolah agama. Jadi begitu, kuatkan hati suami istri anaknya. Memang yo manangi yo mencari anak-anak makan di pesantren, makannya sakete, sambalnya lawaknya sakete, calik sampai laloknya kasut tipis satipis lapiak, ya, maka pindiang lu tuh. Ya, kemudian bau pakaiannya karena jarang dicuci dan sebagainya lah. Banyak anak pesantren itu akrab dengan gata-gata, akrab dengan bakada, ibu tiwa tu. Dalam rangka mendidik anak ini agar menjadi anak surga, sayang ke anak, bapa tanihan, sayang ke bini, batingga-tinggakan. Iya. Baik, sayang ke anak apa tangikan, masukkan dia ke pesantren. Nangis dia. Ini maaf ini, sebagian orang tua terserah pada anak dia maunya kemana. Salah gadang itu Bapak Ibu. Terserah ke anak lah. Tak boleh dipasu-pasu tu. Tak niunya ke pesantren, mangalu dipasu ke pesantren. Tak itu banyak kecil orang-orang tua gini. Kami serahkan saja kepada anak kami. Dia mau kemana, mau ke umum ikutkan kawannya, terserah dia lah. Mau ke salah kita bapaknya, kita ibunya, kita yang menentukan. Otaknya belum tumbuh besar, dia belum tahu mana yang baik, mana yang tidak untuk masa depannya. Kita yang menentukan. Sebelum akil balik, sebelum umur 15 tahun, kita yang memutuskan segala-galanya. Dan si anak wajib mengikut. Jangan sampai orang tua yang diatur di anak. Ambo nak ni di sekolah di pesantren do, ambo ingin ikut je kawan-kawan ambo, banyak di sempiano, banyak di anu, akhirnya diikuti. Lalu anak jadi merokok, anak menjadi benci solat, anak menjadi narkobais, anak menjadi jahat, menjadi preman, baakalai. Baru bertanya ke buya, baru bertanya ke ustaz, solusinya lah talai. Kan gitu jadinya. Anaklah gadang, anaklah mengaringkang, lah talek. Tapi kalau sekadang-kadang kau anak sekadang-kadang kau orang gaib ni memutuskan nak, kamu nanti sekolah di sekolah tahfiz Quran SD tahfiz. Selesai SD tahfiz, kamu nanti nak masuk pesantren anu. Dari jauh-jauh hari dikasih tahu dulu. Jangan tanya pendapatnya. Sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada setiap ayah bunda, anak sebelum umur 15 tahun laki-laki harus diatur sepenuhnya oleh orang tuanya. Sekali lagi, jangan tanya pendapat anak nanti kamu tamat SD mau sekolah kemana nak. Salah. Menangih anak tu menangih lah. Kok kapulang ang nak mau sekolah pesantren lain, ndak ada tampai ang di rumah doh. Bilik kamar waang dan kunci ang nak ada tampai di rumah doh. Sekolah di pesantren. Oh nak niu sekolah ang, pai ang dak anak dan lain doh. Begitu Pak, you harus tegas, harus tegas. Akhirnya si anak tahu ndak ada main-main, ndak ada tawar-menawar dalam masalah ini. Kalau kamu di pesantren buat ulah, kalau kamu di pesantren buat masalah, kalau kamu di pesantren tidak patuh pada peraturan pesantren, bapak langsung yang akan datang kemari. Apa hukum pesantren? Bapak yang melaksanakan pada kamu. Jadi begitu. Eko malah anak ketika dihukum oleh pesantren, nyukaduan ke polisi. Akhirnya si anak tidak bisa terbentuk, tidak bisa jadi. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau memang mau sekeluarga masuk surga, diatur, di planning dari awal kemana anak kita setelah ini. Masalahnya kini saya sedang ceramah di depan bapak-bapak yang anaknya lah tamat kuliah. Wah.
Kabaaleh. Saya sedang ceramah di depan bapak-bapak yang anaknya lah kata SMA. Kabaaleh. Ini sesuatu yang sulit Pak ya. Kalau anak-anaknya sudah besar-besar, sudah mau tamat, mau gimana lagi? Kalau begitu solusi terakhir kepada anak-anak kita, wahai anakku sekalian, kalian sudah akil balik. Kewajiban kami mendidik kalian sampai kalian akil balik. Dalam Islam Pak, laki-laki umur 5 balik Allah harus pandai mencari piti surang. Dalam Islam dilatihnya dari ketek untuk pandai mencari piti surang. Umur 5 balik nyolah harus punya uang saku surang dari hasil paluahnya. Bolehnya bakarajo nyo di kadai awak, kadai apaknya digajinya. Atau suruhnya bakarajo tempat lain. Sementara sekolahnya waang cari biaya sekolah surang. Ya, dan waang harus sekolah di anu. Bapak ibu yang kami muliakan, orang tua yang mendidik dengan sosial pendidikan Islam. Lalu tentang suami, mau tak istrinya masuk surga? Dia pula yang mengatur istrinya. Dek, ini rumah tangga ya dek ya. Kalau rumah tangga imamnya abang, bukan adek. Adek makmum. Selama abang masih memimpinmu dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka patuhilah abang. Kalau abang tidak lagi memimpinmu dengan Al-Quran dan Sunnah, abang ajak dirimu bermaksiat dan durhaka pada Allah, silakan tidak mengangkat abang sebagai imam. Maka rumah tangga dalam hal-hal yang memang strategis tetap suami yang memutuskan. Adek, anak kita tamat SD, anak kita nanti tamat SMP, dia kita masukkan ke pesantren anu. Oh bang, anak kita bukan tipe anak yang mandiri segala macamnya. Justru di situ kita buat dia mandiri. Saya tidak setuju bang. Nanti anak kita tidak jadi anak yang soleh. Anak kita akan menjadi anak narkobais. Anak kita menjadi anak pencandu. Anak kita menjadi anak yang nakal dan jahat. Patuhilah abang dek dalam hal ini. Kamu harus ikut abang sekarang. Jadi sang istri wajib menunjukkan kepatuhan. Tidak sedikit juga para istri mengatakan, saya tidak setuju. Ini anak kita berdua, bukan anak abang saja. Ya, apapun keputusannya harus keputusan kita bersama. Maka bukan lagi menjadi imam dan makmum kalau begitu. Sama-sama imam namanya itu. Ya betul ibu, sama-sama jadi imam di rumah tangga. Yang imam itu siapa yang diikuti? Allahu Akbar, rukuk kata imam. Si makmum tak boleh membantah doh. Capeknya rukuk mah. Tak boleh membantah doh, langsung rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Tak boleh sang istri membantah. Tak boleh lambek bana, capek bana. Tak boleh sami'na wa ata'na. Bahkan sampai-sampai kalau suami solatnya duduk, maka istri solatnya juga duduk. Sampai begitu, wahai kaum muslimin. Kan begitu dalam solat. Kalau imam solatnya duduk, sunnahnya makmum juga solatnya duduk. Gitu. Begitu. Hiduplah di rumah tangga menjalankan syariat. Wahai bapak ibu yang kami muliakan, coba perhatikan. Hakikat mendirikan rumah tangga adalah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, di mana posisi amir dan imam dipegang oleh suami. Tapi rumah tangga yang pemegang kendali adalah istri. Saya ragu kalau rumah tangga ini akan ada di dalam surga, karena pemegang kendali adalah istri. Suami manga-manga diam, suami manga-manga antok. Bah kecek istri lah mengikut sajanya. Bahkan istri yang kerja, suami yang berasihan rumah. Tukar salah kelamin lah. Kalau begitu yang terjadi, ganti kelamin saja. Istri tukar kelaminnya jadi apa-apa, dan siapa kau yang di rumah kau, tukar kelaminnya jadi emak-emak. Terbalik. Yang wajib cari nafkah, yang wajib basi tungkus lumus di luar sana adalah lelaki. Bahkan dalam Islam yang dianjurkan, diperintahkan untuk pergi ke pasar belanja urusan dapur juga suami pak. Dalam Islam istri biarlah di rumah membantu. Tiba masakan mereka masak, itu pun istri sifatnya membantu, tapi dia bukan pembantu. Kalau dia membantu, alhamdulillah. Dia tidak membantu, suami seharusnya menyiapkan makan.
ya bapak menerima kini gaji awak kau. Suami yang harusnya menyiapkan makan. Bahkan kata Rasulullah, engkau suapkan istrimu. Kalau engkau ingin makan, pastikan jatah istrimu tersedia terlebih dahulu. Biarkan istrimu kenyang terlebih dahulu. Aku betul lah belakang pengajian aku ya. Di Minang tak mau itu doh. Awak mau orang Minang, mau orang Afrika, mau orang Eropa, mau orang Amerika, awak orang Islam. Yang dalam Islam, istri sifatnya kalau dia mau menolong kita di rumah untuk menyiapkan masakan, minuman dan sebagainya, itu sedekah dari istri pada suaminya. Tapi kalau dia tidak memasakkan masakan untuk kita, dia tidak membuatkan minuman untuk kita, dalam hadis ternyata Nabi mengatakan justru suami yang menyiapkan makan dan minum buat istri. Sana hati ibu galak, ibu satu belakang tu. Semuringahnya semua hidup sekali kau dengan pengajian. Bantai tu ibu ya. Yo tu. Bahkan banyak apa-apa bini aku tidak disedianya minum doh, tidak disedianya makan doh. Parisolah balik hadis Nabi dalam rumah tangga. Untuk pergi balajo ke pasar harus laki-laki, untuk menyediakan makanan harus laki-laki. Bahkan kalau perlu bini disuruhan. Ambon tak mau tagi ni ha. Sedang baca itu ba'a Rasulullah memperlakukan istri-istrinya. Sedang di rumah Nabi, beliau yang mengerjakan pekerjaan rumah, menyapu, membarasihan, mencuci, menjamu, Rasulullah yang melakukannya. Ambon dia sedang mau tahu dah bapak ibu. Lalu istri mangannya kalau mau itu batal luar sajanya. Sekali lagi di Minang ini kan ada urusan sumur, dapur, kasur, itu urusan bini. Termasuk urusan merawat dan mendidik anak-anak, urusan bini. Kan itu yang dipakai dalam Minang ya. Sementara kalau di dalam Islam, urusan kasur, urusan bini. Urusan sumur, urusan dapur, urusan suami. Urusan bini melahirkan anak, menyusukan anak, merawat anak, mendidik anak, suami. Menghidangkan makanan, menyediakan makanan, minuman, suami. Lama nak jadi bini tu kalau dalam Islam yo. Berarti yang dipakai kini ke apa? Indah Islam tu doh. Yang dipakai adalah budaya dan adat Timur Minangkabau. Tapi boleh tak bini membantu? Rancak bana, itu sedekah bini ke suami. Jadi kalau membantu bini, ucapkan terima kasih pak. Terima kasih sayang ya, sudah masakkan untuk udah. Tidaknya masakkannya marabu apa? Tidaknya masakkan. Dia cari pulang ke rumah yang semejanya. Bumbu langkuk semacam langkuk di ano. Di apa kah? Di kulkas. Yang kurang leh. Banyak masak engkau Dinda. Itu haknya nyoka masak, ndak haknya masak. Awak nak boleh bertanya dah. Kalau para lu wahai bapak ibu, saya lihat di rumah ada makanan awak letak. Pai balik nasi bungkus dekat dua untuk awak cik, untuk bini cik. Kalau nak sempat awak masak lah. Wahai bapak ibu, awak balikkan kaji nang pada nusabananya kau. Ambo yakin banyak betul lah belakang di si kepala kita seluruhnya kau. Nak menerima rasanya dah. Nak bayar. Nak menerima rasanya dah. Pengajian gini kau. Kalau awak baca cerita Islam, modeliku yang sebenarnya Islam. Wahai bapak ibu yang kami muliakan, yuk berbeza pengajian kita malam itu. Tetapi hakikat mendirikan rumah tangga adalah menjalankan agama. Menjalankan agama. Bara banyak jasa bini kepada laki sebenarnya luar biasa. Luar biasa. Banyak nyoba jasa, sementara itu bukan tugasnya, bukan kewajibannya. Inyo cucian pakaian awak, padahal dia nak pembantu awak tu. Inyo jamuan pakaian awak, inyo nak pembantu awak tu. Inyo setrikakan pakaian awak, inyo nak pembantu awak tu. Lah nyo bueng sadolah nyo babangi jo baru le. Lima terima kasih awak. Kau bu, ndak ada memasan nabo sesia tadi kau mengaji mau di kau bro. Karena pasan ndak buya kau. Indah, ambo sedang tak di pasar dek sia-sia ni. Memang menyampaikan lah banyak para suami tidak maharagui seluruh perjuangan istri menyediakan dan memfasilitasi kenyamanan hidup dalam rumah tangga.
Kanak-kanak balik, Nabi kalau di rumah saya yang menyapu, Nabi. Kalau cabiak pakaian saya yang menjahit, Nabi. Kalau tabuk loteng saya yang memanjat, Nabi. Lalu bini mangga karajonyo mamparancak diri di rumah untuk kesenangan suami. Maaf ya, untuk kesenangan suami diranjang, dikasuh. Lalu untuk melahirkan anak-anak biar sehat, menyusukan anak-anak, kemudian merawat anak-anak, selebihnya suami. Bapak, ibu, kita kok hampir mirip dengan Ambo kan punya kudo kalau di pesantren. Ada kudo-kudo batino. Kami punya teranak Jawi. Kami punya teranak Kambiang. Nah, Ambo nak mengecekkan istri aku Jawi Kambiang kudo tu ah. Tetapi manga kudo tu na batino. Awak baru nyo punya anak dan nyo menyusukan anaknya. Ya kan? Nyo merawat anaknya. Salabiahnya makan minumnya saya menyediakan. Kita nak. Kita menyediakan. Kandangnya saya merahsiakan. Kita pindah. Kita merahsiakan. Ya, kita yang menyelesaikan segalanya. Sakit kudo awak yang harus panik dan paniang untuk mengurus baknya kacegak balik capek. Sementara awak berharap inyo ko bisa beranak dan inyo bisa beranak pinak. Makanya kata Nabi, pa banyak anak kalian. Carilah bini nan namuah beranak banyak. Kalau dari awal dah ambon yo anaknya dua leh, dah asal jadi jinyo. Ambon yo beranak dua saja nanti dah yo. Laki-laki padusi pokoknya nak dua, nak usah jadi jinyo. Kita pilihlah wanita yang dari awal bersedia. Amuah hendak adik beko kalau jadi bini udah beranak sebanyak-banyaknya. Jangan khawatir dia. Beko untuk mengurus cucian, makanan dapur, membereskan rumah segala macamnya. Kau ada udah di rumah, udah yang menyelesaikan. Kalau udah tidak ada, udah carikan orang yang akan membantu dia. Memang yo. Baca ada hadis Nabi bahwa salah satu tugas dan kewajiban suami mencarikan pembantu untuk istrinya. Itu. Yo manjo bana aja di bini ya dalam Islam. Itu tidak terjadi dia wakini itu dah buya. Kalau terjadi wana sanang hidup rumah tangga dalam Islam. Nah, kembali kepada istri. Istri tak boleh membantah ketika suaminya menginginkan sesuatu. Dek, anak kita masuk pesantren. Siap bang. Dek, anak kita akan kita jadikan hafiz Al-Quran. Setuju abang. Adek, abang sekarang ingin ajak adek pindah kita ke Aceh. Okey abang. Kita istri kata Rasulullah, ketika kamu masuk dalam pernikahan, kamu seperti masuk dalam kerangkeng perbudakan. Hadis ini hasan. Ketika kamu masuk dalam pernikahan, kata Rasulullah kepada kaum wanita ya, kamu seperti masuk dalam kerangkeng perbudakan. Kamu dibawa kemana saja jangan melawan. Kamu dibawa kemana saja jangan melawan. Dibawa ke Aceh, dibawa ke mana saja ikut. Patuh habis dari seorang istri kepada suami. Nah, dapat suami yang soleh, dapat bini yang solehah, anak-anaknya insyaAllah soleh. Iko yang model iko yang pasti sekeluarga berkumpul dalam surga. Yang model ini Bapak Ibu, sekeluarga berkumpul dalam surga. Yang macam ini. Tapi bini kemari painyo, selaki kemari bini kemari painyo. Nah, anak kalah kamalo painyo. InsyaAllah keluarga aku baserak-serak di dunia, baserak-serak di padang mahsyar, baserak-serak dalam neraka. Na'udzubillah. Sekali lagi, misi utama mewujudkan rumah tangga adalah untuk menyempurnakan setengah lagi agama kita. Itu misi utama membangun rumah tangga, menyempurnakan setengah agama kita. Sebelum menikah, setiap orang agamanya cuma setengah. Dengan pernikahan, agamanya jadi full. Berarti dalam rumah tangga wajib tegakkan agama. Begitu Pak. Seperti kata Nabi, seluruh umatku pasti masuk surga kecuali yang tak mau. Siapa yang tak mau ya Rasulullah? Yang tidak mengikuti petunjukku, yang tidak mengindahkan ajaranku, yang tidak mencontoh diriku. Itulah umatku yang tak mau masuk surga. Adapun umatku yang masuk surga adalah yang aku yang diikutinya, aku yang dicontohnya, ajaranku yang dijadikannya sebagai jalan hidupnya. Itulah umatku yang masuk surga.
Bapak, Ibu yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami sayangi, kami cintai, berjuanglah kita. Hidup hanya sebentar, dan dunia juga sebentar lagi tersisa hidupnya. Sebentar lagi akan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Maka berlomba-lombalah Bapak Ibu, di waktu yang masih tersisa, jadilah keluarga yang beriman, bertakwa, soleh, menjalankan agama dalam rumah tangga, supaya di dunia berkumpul, di akhirat juga di dalam surga berkumpul bersama-sama. Demikian nasihat tausiah terakhir saya pada malam hari ini. Kalau sakit anggap saja banyak, kalau alun pueh insyaallah tiba balik nanti kau bil-bilonya lah kuah. Ya, indak bisa bersobok di dunia, mudah-mudahan di depan pintu surga kita dipertemukan oleh Allah balik nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, mari kita laksanakan solat Isya berjamaah, dan kami minta maaf karena habis solat Isya kami langsung pamit, ya, kembali ke Payakumbuh. Baik Bapak Ibu, demikian saja, semoga bermanfaat. Mari kita baca sama-sama surat Wal Asri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Baca doa kafaratul majlis. Siapa yang membaca doa ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebelum ia berdiri dari tempat duduknya masing-masing, Allah gugurkan semua dosa-dosa kecil yang terlanjur ia buat sebelum itu. Mari Bapak Ibu sama-sama kita membacanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin.